Nah, salah satu di antara klasifikasi hadis-hadis tersebut berdasarkan tema atau berdasarkan maudhu' yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis permisalan atau yang lebih dikenal dengan istilah amsal al-hadis, ya, hadis-hadis yang mengangkat permisalan-permisalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis-hadis beliau. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sabda beliau, dalam hadis-hadis beliau, mengajarkan kita tentang banyak hal, mengajarkan kita tentang kehidupan dunia, mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, mengajarkan kepada kita tentang kehidupan akhirat, hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim, hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim, dan itu semuanya telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni, saya telah tinggalkan untuk kalian dua buah perkara. Ya, kata Rasulullah, siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara itu, niscaya dia tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa dua perkara itu adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnati atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin timbul pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari hadis? Ya, mengapa kita harus mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, ada banyak keutamaan yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, tentang keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, yang paling tinggi atau yang paling fenomenal dan yang paling urgen untuk kita ketahui, yang pertama adalah bahwasanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an, ya, atau dalam bahasa yang lain, Al-Qur'anu ilal hadis ahwaju minal hadis ilal Qur'an. Ya, mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya kebutuhan Al-Qur'an terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar dibanding sebaliknya, dibanding kebutuhan hadis kepada Al-Qur'an. Nah, mengapa bisa seperti itu? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an, memberikan wahyu kepada kita semua, kepada umat manusia, di mana mayoritas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu datang dalam bentuk yang universal, datang dalam bentuk yang umum, ya, di mana penjelasan-penjelasan atau penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an itu nanti dia datang atau dijelaskan melalui sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, bentuk umum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi butuh kepada hadis Rasulullah untuk dijelaskan. Makanya Allah katakan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah turunkan Alkitab kepada wahai Muhammad, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya, kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wahai Muhammad, agar kemudian kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Ya, sehingga apa? Sehingga para ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran akan penjelasan hadis Rasulullah itu sangat besar sekali. Ya, yang menunjukkan betapa tinggi dan betapa agungnya kedudukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam. Ketimbang sebaliknya, ya. Ya, sebaliknya, apakah hadis Rasulullah SAW membutuhkan Al-Quran untuk menjelaskan hadis? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena memang fungsi utama daripada hadis Rasulullah, sebagaimana firman Allah yang tadi kita sebutkan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia, wahai Muhammad, apa yang diturunkan untuk mereka. Sehingga hadis Rasulullah SAW menjadi sangat urgen dan menjadi sangat fundamental, sesuatu yang harus mau tidak mau harus kita pelajari, dan mau tidak mau harus kita jaga keberadaannya. Oleh karena kalau kita tidak menjaga keberadaan hadis-hadis Rasulullah, itu berarti
sama saja kita tidak menjaga penafsiran dan penjelasan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Nah, di sini muncul poin yang kedua, yaitu dengannya, dengan kita mempelajari hadis Rasulullah, maka agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, firman Allah yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, para ulama mengatakan, gimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran? Ya, di antara caranya adalah dengan menciptakan para ulama, orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya, lalu kemudian mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun di sana ada jenis yang lain, jenis penjagaan yang lain, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan agar kemudian Al-Quran itu tidak hilang di tengah-tengah umat manusia. Bentuk apa itu? Yaitu dengan keberadaan para ulama yang mendalami, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan, mendakwahkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas, dia adalah penafsir terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam Al-Quran. Kita kan tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa salat isyalah kamu 4 rakaat. Itu tidak ada sama sekali. Salat subuhlah kamu 2 rakaat. Nggak ada. Itu semuanya kita bisa temukan di dalam sabda-sabda Rasulullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.